Jadi didefinisikan bahwa energi fonon dalam kristal itu sebagai berikut. Oke, di mana di sini diperkenalkan dua buah konstanta baru atau dua buah besaran baru, yakni besaran P dan besaran K, di mana P dan K ini masing-masing menyatakan besaran polarisasi dan besaran dari bilangan gelombang K. Nah, karena kita memperkenalkan dua besaran baru, yakni besaran P dan K, yakni polarisasi, berarti erat kaitannya dengan materi tentang gelombang ya, mana yang kita ketahui bahwa salah satu sifat dari gelombang itu dia bisa mengalami polarisasi. Oke, jelas di sini suaraku sampai di sini? Oke, jelas ya. Oke, saya lanjut kalau begitu. Nah, di sini kita melakukan sedikit transformasi. Oke, kenapa? Karena kita tahu bahwa nilai dari bilangan gelombang itu dia tidak diskrit, melainkan sifatnya kontinu. Oke? Nah, yang membedakan secara matematis antara notasi sigma dan integral adalah kalau sigma itu merupakan penjumlahan yang sifatnya diskrit, sedangkan integral itu merupakan penjumlahan yang sifatnya kontinu. Nah, karena kita ketahui bahwa bilangan gelombang K itu sifatnya kontinu, maka logo sigma K ini bisa kita ganti dalam bentuk integral. Oke, maka diperoleh integral GP KdK atau integral GP sebagai fungsi omega. Oke, omega itu adalah energi osilatornya. Maaf, frekuensi osilator. Oke. Nah, sehingga dengan melakukan transformasi ini, maka persamaan energinya menjadi ke dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, jadi terlihat perubahan di sini adalah sebagai fungsi K. Oke. Nah, sekarang kita ubah, maka kita ubah sekarang rapat keadaannya itu bukan lagi sebagai fungsi bilangan gelombang, melainkan sebagai fungsi frekuensi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa terdapat hubungan antara omega dan K. Oke, yakni V sama dengan omega dibagi dengan K. Ya. Nah, sehingga persamaan nilai kapasitas panasnya dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan berikut. Oke, CV sama dengan DU dt pada volume yang konstan. Ya. Selanjutnya, nah, kita akan menentukan berapa nilai CV dengan menggunakan model Debye. Jadi ini saya tulis ulang kembali ke dalam bentuk persamaannya. Oke. Nah, sehingga apabila kita mencari kapasitas panasnya, maka persamaan U yang kita peroleh dari slide sebelumnya kita turunkan terhadap waktu. Maka akan diperoleh persamaan di bawah sebagai berikut. Ya. Nah, untuk memudahkan di sini kita melakukan asumsi, kita misalkan bahwa Y itu sama dengan H bar omega dibagi dengan KT. Oke. Jadi H bar omega per KT ini saya ganti variabelnya menjadi Y. Ya. Maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Oke, dipersamaan sebagai berikut, di mana diperkenalkan GP sebagai fungsi frekuensi itu dikatakan sebagai rapat keadaan. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa rapat keadaan itu merupakan jumlah keadaan dibagi dengan rentang energi dW. Atau bisa kita tuliskan Dn sama dengan rapat keadaan sebagai fungsi frekuensi dikali dengan perubahan frekuensinya. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa bisa menjadi bentuknya tiba-tiba sebagai seperti ini. Karena kan faktor Y-nya ya, Y sama dengan H bar omega dibagi dengan
KT-nya. Oke, silakan nanti kalau kalian ingin mencoba, silakan melakukan substitusi. Berarti kalian cari turunannya ini dulu, DY. Oke. Nah, baru disubstitusi ke dalam persamaan berikut ini. Nanti diperoleh hasil seperti ini. Ya. Sekarang kita fokus dulu mengenai rapat keadaan. Misalnya, kita memiliki suatu ruang 3 dimensi. Oke, yang terbagi atas 3 sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, nah kita mengambil suatu ruangan yang berbentuk ruang K. Saya rasa ini kalian sudah pelajari di fisika statistik. Jadi terdapat 2 ruangan, ada ruang fasa, oke, yang dibagi atas ruang K dan ruang momentum. Nah, untuk ini kita melihat meninjau dari ruang K-nya. Ya, karena kita ketahui bahwa jumlah keadaan itu N adalah volume bola dibagi dengan volume sel primitif kubus. Artinya apa? Dalam satu bola ini, oke, terdapat barisan-barisan atom. Oke, jadi di dalam bola ini terdapat barisan-barisan atom. Oke, ada atom-atom yang tersusun. Nah, kita ini ingin mencari berapa rapat keadaan dari bola ini. Oke, maka untuk mencari rapat keadaannya, kita cukup mencari berapa volume bola, oke, dibagi dengan volume sel primitif kubus. Ya, nah maka diperolehlah volume bola itu adalah 4/3 pika pangkat 3 dibagi dengan volume sel primitif kubus 2pi per L pangkat 3. Sehingga nanti akan diperoleh persamaan DN-nya, persamaan N-nya itu adalah VK pangkat 3 dibagi dengan pi pangkat 2. Ya, sekarang kita mencari turunan N ini banyaknya jumlah keadaan terhadap bilangan gelombang K. Berarti kita turunkan DN, DK. Maka akan diperoleh VK pangkat 2 per 2pi pangkat 2. Ya. Nah, intinya itu adalah kita ingin menyelesaikan persamaan yang ini. Oke. Jadi ini bukan merupakan persamaan akhir dari kapasitas panas yang dicetuskan oleh Debye. Tetapi kita harus mencari terlebih dahulu bagaimana bentuk dari JP ini, rapat keadaan ini. Oke? Nah, maka dengan melanjutkan hal ini, kita peroleh GP itu, kan ini, DN dibagi dengan DW atau DN D omega. Sehingga dengan menggunakan aturan rantai sederhana, DN D omega ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk DN DK dikali DK DW. Oke, sebenarnya ini bentuknya sama saja dengan bentuk yang ini. Kenapa? Karena suku yang ini pasti akan nanti saling mematikan dengan suku yang ini. Maka otomatis akan kembali lagi ke bentuk seperti ini. DN DW. Oke? Nah, sehingga DNDK-nya kita masukkan VK pangkat 2 dibagi 2 pi kuadrat dikali dengan DK DW. Nah, tugas kita sekarang ini mencari bagaimana bentuk dari DKDW ini, turunan K terhadap frekuensi osilator omega. Ya. Nah, sementara yang kita ketahui di beberapa pertemuan yang lalu, didapatkan bahwa ada namanya hubungan dispersi. Oke, yang menuliskan bahwa V itu sama dengan omega dibagi dengan K. Oke, DK dw. Sehingga bisa kita tuliskan ke dalam bentuk V itu adalah omega dibagi dengan
K. Oke. Nah, atau kita tuliskan dalam bentuk omega itu sama dengan V dikali dengan K. Oke. Apabila kedua ruasnya kita turunkan, maka akan diperoleh dW sama dengan V dK. Oke. Sehingga kita peroleh dK dibagi dW itu adalah 1/V. Ya, dK dibagi dW itu adalah 1/V. Itulah kenapa muncul variabel kecepatan di sini. Bedakannya ini variabel volume dan variabel kecepatan. Selanjutnya, K-nya ini kita ubah. Oke, kalian ubah K-nya menjadi omega dibagi dengan V. Oke, apabila dipangkat duakan maka akan diperoleh omega kuadrat dibagi dengan V kuadrat. Itulah kenapa muncul omega kuadrat di sini. Dan V kuadratnya ini dikalikan dengan tadi 1/V dari sini, maka akan diperoleh nilai V pangkat 3. Oke, jadi kita telah menemukan bagaimana bentuk rapat keadaan yang dicetuskan oleh Debye. Sehingga persamaan ini sudah bisa kita kerjakan. Apabila dikerjakan lebih lanjut, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Oke, jadi gambar ini merupakan gambar dari visualisasi rapat keadaan yang dicetuskan oleh Debye. Ternyata diperoleh hasil dalam bentuk kurva seperti berikut. Oke, nah jadi ini menandakan bahwa berdasarkan grafik ini, Debye menyimpulkan bahwa osilator itu, atom yang bergetar, dia tidak memiliki energi yang tidak terbatas, melainkan energinya terbatas. Oke, hal ini terlihat bahwa rapat keadaan, ini kan sumbu omega, dan ini sumbu rapat keadaan. Terlihat semakin naik frekuensinya, maka rapat keadaannya juga akan semakin naik. Barulah pada saat titik maksimum, maka rapat keadaannya akan kembali menurun. Ya, berarti di sini diberikan asumsi bahwa zat padat itu, atom-atom, memiliki energi maksimum. Jadi dia sifatnya bukan tidak terbatas, melainkan sifatnya terbatas. Oke, nah sehingga dari sini kita bisa menentukan berapa luasan dari rapat keadaan tersebut. Yakni luasannya itu tak lain adalah luas daerah yang berada di bawah grafik ini. Jadi ini adalah luasannya. Oke. Oleh karena itu, untuk mencari besar luasan ini, kita melakukan integrasi, bukan lagi sigma. Kita melakukan integrasi dengan batas integral mulai dari 0 sampai dengan omega maksimum. Oke. Nah, ternyata rapat keadaan ini kan dia sampai dengan energi maksimum. Berarti hal ini berbanding lurus dengan berapa jumlah atom yang berada di dalam zat padat tersebut. Oke. Jadi energi maksimum akan tercapai apabila kita memperhitungkan semua jumlah atom-atom yang berada dalam zat padatnya yang diwakilkan dengan N ini. Jadi N ini merupakan jumlah atom yang berada dalam zat padat. Sehingga nilai dari integrasi ini adalah tak lain merupakan hasil jumlah dari banyaknya atom-atom di dalam zat padat tersebut. Sehingga apabila kita melakukan integrasi, GW-nya ini, rapat keadaannya, kita ganti dengan V dikali omega kuadrat dibagi 2pi V pangkat 3. Hal persamaan ini diperoleh dari persamaan yang sebelumnya, yang ini. Jadi nilai GP ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, lalu kita integrasikan. Oke, nah terlihat di sini bahwa yang menjadi variabel integrasinya itu adalah cuma suku omega. Oleh karena itu, suku ini
sifatnya konstan. Berarti yang kita integrasikan cuma suku omeganya. Alhasil, kalau kalian integrasikan ini, oke, maka akan diperoleh sepertiga omega pangkat 3. Karena integral dari omega pangkat 2 itu adalah sepertiga omega pangkat 3. Nah, dari situ, setelah kalian melakukan integrasi sederhana ini, nanti akan diperoleh hubungan sebagai berikut, yang menyatakan bagaimana cara untuk menentukan berapa besar dari frekuensi maksimum dari sebuah osilator yang dibikin oleh zat padat, oleh atom-atom dalam zat padat, di mana N itu merupakan banyaknya atom dan V itu menyatakan volume dari zat padatnya. Oke, suku N per V ini biasa kita sebut sebagai rapat volume. Ya, jadi terlihat bahwa besarnya omega ini dia berbanding lurus dengan berapa banyak jumlah atom yang ada di dalam zat padat. Oke, selanjutnya kita berpindah ke bagian ini. Jadi sekarang itu karena kita sudah menentukan berapa nilai dari rapat keadaan omeganya, GW-nya, maka tinggal kita lakukan integrasi. Nilai GW ini kita masukkan ke dalam persamaan seperti berikut. Oke, kenapa muncul 3? 3 ini muncul sebagai implikasi bahwa kita meninjau dalam sumbu 3 dimensi. Oke, jadi ada atom arah X, arah Y, dan ada arah Z. Apabila diatur ulang, maka akan diperoleh persamaan yang kedua. Ini. Nah, sekarang tugas kita itu adalah tinggal menyelesaikan integrasi yang berada di dalam integral ini. Oke, di sini kita lakukan permisalan. Misalkan X itu adalah habar omega dibagi dengan KT. Maka diperoleh omega sama dengan KT dibagi habar dikali dengan X. Oke, lalu kita turunkan kedua sisi. Maka akan diperoleh persamaan berikut. Nah, setelah ditemukan DW-nya, maka DW ini kalian substitusi ke sini. Nilai omega ini ke sini. Nilai habar omega per ya. Nah, apabila kita sederhanakan lebih lanjut, KT-nya ini kita keluarkan dari integral, maka yang tersisa hanya integral terhadap sumbu X saja, maaf, terhadap variabel X saja ya. Nah, di sini kita perkenalkan variabel yang baru yang dinamakan sebagai temperatur Debye. Analoginya sama kayak dengan temperatur Einstein kemarin, oke? Adapun besar temperatur Debye ini adalah habar dikali omega maksimum dibagi dengan bilangan gelombang K. Oke? Sampai sini suaranya masih jelas, Ji? Tidak terputus-putus, Ji? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi cukup kalian garis bawahi bahwa kita sudah menentukan berapa besar dari frekuensi maksimum dan apa itu temperatur Debye. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi ini merupakan tampilan ulang dari persamaan yang sebelumnya. Saya pindahkan kembali ke dalam bentuk seperti ini. Dari persamaan ini juga kita berhasil menentukan berapa besar frekuensi maksimum dan berapa besar dari temperatur Debye-nya. Oke. Nah, alhasil kita peroleh persamaan untuk kapasitas panas berdasarkan model Debye itu adalah sebagai berikut. CV sama dengan 9NK sekian-sekian. Oke. Nah, dari sini kita bisa melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, yakni pendekatan bagaimana kalau suhunya itu menuju nol. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat suhu T menuju nol, model Einstein gagal. Nah, kita ingin melihat bagaimana respon kapasitas panas untuk temperatur untuk fungsi Debye ini apabila
temperatur T-nya itu bergerak mendekati 0. Oke, maka kalau T-nya menuju 0, akan diperoleh suku ini, temperatur Debye dibagi dengan temperatur akan menuju tidak terhingga. Kenapa? Karena T-nya itu akan semakin kecil. Ya, maka nilai CV-nya nanti akan menjadi seperti berikut. Oke, nah sekarang yang kita lakukan ini adalah untuk menentukan berapa hasil integral di dalam integrasi ini. Oke, hal ini kalian bisa lakukan dengan melakukan integral parsial. Oke, nanti akan diperoleh nilai integral dari persamaan ini adalah sebesar pi kuadrat dibagi dengan 15. Oleh karena itu, dengan menyubstitusi hasil ini ke persamaan di atas, maka akan diperoleh hasil CV, kapasitas panas untuk temperatur mendekati 0 adalah sebagai berikut. Ya, jadi hal ini sudah terlihat bahwa nilai kapasitas panas untuk model Debye sudah cocok dengan hasil eksperimen ditandai dengan T-nya itu sudah berpangkat 3. Sedangkan model Einstein itu dia masih berpangkat 2. Oke. Nah, sedangkan bagaimana apabila suhunya mendekati tak terhingga atau suhu dengan temperatur yang tinggi? Maka akan didapatkan EX eksponen pangkat X itu dikurang 1, nilainya akan sama dengan X, dan eksponen pangkat X itu nilainya akan sama dengan 1. Oke, hasil ini bisa kalian peroleh dengan menggunakan ekspansi deret Taylor. Oke, seperti yang kalian pelajari di FISMAT 1. Oleh karena itu, dengan mengganti suku ini, EX kurang 1 dengan X, dan EX itu mendekati 1, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi sisa X pangkat 4 ya. Oke, maka diperoleh untuk kapasitas panas saat padat untuk temperatur yang tinggi akan diperoleh nilai sebesar 3 NK yang tak lain sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Dulong dan Petit. Ya. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik hasil eksperimen dan model berdasarkan hasil dari model yang jadi garis lurus ini merupakan nilai CV yang diperoleh oleh Debye yang ini, sedangkan garis bulat-bulat ini, bulat-bulat putih menyatakan hasil eksperimen. Terlihat jelas bahwa untuk temperatur yang sangat rendah, oke, ternyata sangat berkesesuaian antara hasil eksperimen dengan hasil yang dipikirkan oleh Debye. Oke, berarti inti dari model Debye ini adalah bahwa dia meninjau atom-atom yang bergetar itu dia bergerak bebas atau sifatnya anharmonik, kayak beberapa pertemuan yang lalu saya jelaskan anharmonik. Kemudian selain itu atom-atom ini memberikan pengaruh terhadap atom-atom tetangganya, ya. Jadi atom A memberikan pengaruh terhadap atom tetangganya, bukan atom keseluruhannya, tetapi hanya atom tetangganya. Oke. Nah, alhasil dengan menggunakan asumsi itu, terus kita juga menggunakan ruang fasa dengan bilangan gelombang K, maka akan diperolehlah dua jenis persamaan kapasitas panas untuk model Debye, yakni pada saat temperaturnya menuju 0 diperoleh persamaan ini, sedangkan untuk temperatur yang tinggi diperoleh persamaan seperti berikut. Tetapi secara umum persamaan Debye untuk kapasitas panas adalah yang ini. Oke, yang ini. Secara umumnya untuk semua rentang temperatur. Nilai ini hanya diperoleh untuk pendekatan yang ekstrim, yakni saat T-nya menuju 0 dan pada saat T-nya itu menuju tak terhingga. Oke?
Saya rasa itu beberapa penyampaian mengenai poin-poin penting yang ada pada model Debbie. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita akhiri perkuliahan ini. Sebagai bahan latihan buat kalian, silahkan untuk latihan-latihan menurunkan persamaan kapasitas panas. Oke? Karena mostly mungkin UTS-nya atau finalnya akan seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Miranda, setelahnya. Yang ini, mid final, William, mid final itu masih belum jelas ya. Tapi Nah bilang Pak Bayer usahakan semoga kondisinya sudah normal. Jadi mid dan finalnya itu kita laksanakan di pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16. Oke, mengenai bentuk finalnya, apakah itu tugas saja atau tetap muka, tergantung keadaannya bagaimana.